Indonesia merupakan negara non-blok, alias tidak berafiliasi dengan blok manapun, termasuk blok barat. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara penting dalam hadirnya gerakan non-blok atau JNB dalam dunia internasional. Dalam sejarahnya, Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya JNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Pada penyelenggaraan KAA, disepakati sebuah Dasar-Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Dan dari situ proses pendirian JNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana, Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia, Soekarno, dan Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri JNB. JNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian JNB. KAA merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian JNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas pada pendiri JNB. Indonesia menilai penting JNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan JNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun pengamat Cina memandang lain Indonesia. Pengamat Cina, Cao Weidong, menyebut bahwa Indonesia kini mulai condong ke barat atau aliansi NATO. Kemungkinan besar pandangan Cina ini lantaran Indonesia banyak membeli alutsista buatan negara-negara barat. Indonesia memang tengah gencar akuisisi berbagai jet tempur buatan negara-negara barat seperti jet tempur Dassault Rafale dan juga F-15X. Untuk jet tempur Rafale, Indonesia telah berhasil mendapatkan kontrak dengan Prancis sehingga masa depan pertahanan udara Indonesia akan semakin gemilang dengan Rafale, mengingat Rafale bukan jet tempur biasa. Rafale memiliki kemampuan yang mumpuni dan tangguh. Oleh sebab itu tidak heran jika Indonesia tertarik dengan Rafale. Begitupun dengan F-15X, jet tempur buatan Amerika Serikat ini masuk dalam daftar incaran Indonesia, dan sinyal hijau Indonesia memiliki F-15X juga sudah disetujui oleh Amerika Serikat. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius dalam upaya modernisasi alutsista. Pengamat Cina mengatakan, saya pribadi berpikir bahwa Indonesia terutama ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara barat atau dengan negara-negara NATO. Indonesia ke depannya mungkin lebih condong ke negara-negara barat dalam hal operasi militer, pembelian senjata dan peralatan, dan kerjasama militer. Cina perlu ingat Indonesia dan Tiongkok punya polemik di Natuna Utara. Polemik antara Cina dan Indonesia di Natuna Utara akibat sikap arogansi Tiongkok sendiri. Cina dengan berani memasukkan Natuna Utara sebagai bagian dari teritorialnya. Padahal sudah jelas Natuna Utara merupakan milik Indonesia. Dalam klaim tersebut, Cina mendasarkan English Line sebagai dasar klaim di Natuna Utara. Sikap arogansi Cina dalam polemik Laut Cina Selatan dan Natuna Utara juga terlihat dalam penolakan putusan pengadilan Arbitrase Internasional. Telah diputuskan bahwa klaim Cina di Laut Cina Selatan hingga ke Natuna Utara merupakan klaim yang tidak sah. Akan tetapi pihak Cina menolaknya. Cina masih bertahan dengan status quo-nya dalam klaim English Line hingga ke Natuna Utara itu. Hal itu menunjukkan bahwa Cina sangat serius untuk bisa menguasai Laut Cina Selatan hingga ke Natuna Utara.